Oke, selamat pagi anak-anak. Masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Hamonangan Sirait di pelajaran fisika kelas 12. Kita di pertemuan kali ini masih dalam bab tentang listrik statis. Ini adalah materi kita yang terakhir tentang listrik statis, yaitu kita membahas tentang kapasitor. Apa sih kapasitor ini? Nah, coba kita lihat di sini. Oh, di sini ada kapasitor nih. 47.000 mikrofarad dengan tegangan 63 volt DC. Wis, apa sih itu, Pak? Nah, yuk kita pelajari bab materi kita hari ini. Prinsip kerja kapasitor dan mengaplikasikannya. Nah, kapasitor itu disebut juga dalam kehidupan sehari-hari namanya kondensator ya, yaitu yang berfungsi untuk menyimpan muatan dalam jumlah besar. Wah, dalam jumlah besar tergantung dengan kapasitas kapasitornya ya, Nak ya, yaitu untuk sementara waktu. Nah, seperti ini contoh daripada gambar kapasitor. Nah, kita lihat di sini. Kapasitor itu punya simbol ada garis yang panjangnya sama, Kalau garisnya satu panjang satu pendek, nah itu namanya sumber tegangan. Beda kan ya, Nak ya. Kalau dia panjangnya sama, nah itu namanya kapasitor. Pada prinsipnya, kapasitor dibuat dari lempeng-lempeng bahan yang disekat dengan bahan isolator. Nah, apa itu bahan isolator? Kalau dulu kita tahu. Isolator itu adalah bahan yang tidak mengantarkan arus listrik. Jadi sebenarnya di dalam kapasitor itu bahannya itu terbuat dari isolator ya. Jadi bahan isolator penyekat itu disebut dengan zat dielektrik atau dielektrikum ya. Nah, kapasitor itu banyak digunakan pada alat-alat elektronik, misalnya radio, TV, telepon, HP, motor, mobil, charger, power bank, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sih, Nak, fungsi daripada kapasitor. Nah, ini biasanya kapasitor ini selalu ada pada suatu rangkaian, ya. Karena penting dia, fungsinya untuk menyimpan muatan, ya. Nah, ini adalah beberapa bentuk kapasitor. Ada kapasitor plastik, ya seperti ini gambarnya. Kemudian ada kapasitor mika, ini kapasitor kertas namanya. Ini kapasitor keramik dan ini namanya kapasitor variabel ya. Jadi bahannya itu berbeda-beda. Itu yang disebut dengan dielektrikumnya. Nah, jenis kapasitor. Nah, kapasitor itu dibagi menjadi dua nanti. Ada namanya kapasitor polar dan kapasitor non polar ya. Nah, kapasitor polar itu apa? Kapasitor polar itu disebut dengan kapasitor kutub. Artinya ada kutubnya. Kalau ada kutub berarti ada anoda, ada katoda, ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, ini penting. Kapasitor ini tidak boleh terbalik jika dipasang pada suatu rangkaian. Kenapa? Kalau dia terbalik, ah, satu, dia tidak akan hidup. Yang kedua, rangkaian tersebut bisa rusak atau kapasitornya bisa rusak. Ini bisa kemungkinan dia bisa meledak kapasitornya, seperti itu ya. Jadi pemasangan kapasitor jenis ini tidak boleh terbalik. Artinya anoda dihubungkan dengan kutub positif sumber tegangan, sedangkan katoda dihubungkan dengan kutub negatif sumber tegangan. Ya, jadi contohnya itu yaitu kapasitor elektrolit ya. Kemudian yang kedua itu kapasitor nonpolar. Nah, kalau kapasitor nonpolar ini dia tidak punya kutub, artinya dia bisa terbalik. Ah, Bisa dia ini ke negatif, bisa ini ke positif, atau bisa ini ke positif, ini bisa ke negatif. Terserah bebas karena dia tidak punya kutub. Seperti itu, Nak ya. Prinsip kerja kapasitor. Oke. Kapasitor itu dimuati dengan cara menghubungkan kaki-kakinya pada sebuah sumber tegangan. Kaki yang dihubungkan kutub positif sumber tegangan akan memperoleh muatan positif. Sedangkan kaki yang dihubungkan kutub negatif memperoleh
muatan negatif. Jadi jumlah muatan positif dan negatifnya pada kapasitor adalah sama. Jadi secara keseluruhan kapasitor tersebut bersifat netral. Seperti ini. Nah, ini dia gambarnya enak ya. Nah, di sini ini positif, di sini negatif. Nah, ini kan sumber tegangan dihubungkan secara seri ya. Nah, ini adalah contoh kapasitornya. Nah, artinya di sini kita lihat gambar berikut ini. Kita lihat ya. Gitu dia. Jadi berapa yang keluar dari kutub positif muatannya, segitu juga jumlah muatan yang keluar dari kutub negatif. Artinya dia bersifat netral. Seperti itu nak ya. Oke, kita lanjut. Kapasitas kapasitor. Ya, kapasitor itu berasal dari kata kapasitas. Kapasitas itu artinya apa? Berarti banyak yang bisa ditampungnya. Berarti kapasitas kapasitor itu adalah perbandingan besarnya muatan listrik. Muatan listrik itu apa nak? Q. Yang dapat disimpan tiap satuan beda potensial. Beda potensial itu simbolnya apa nak? V. Bidang-bidangnya. Berarti dirumuskan C itu sama dengan Q per V. Muatan dibagi tegangan ya. Atau beda potensial ya. Q di situ satuannya kolom muatan, V beda potensial, dan C di situ adalah kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor itu satuannya itu kolom per volt. Kenapa? Q itu kolom, V itu volt. Berarti kolom per volt. Tapi berdasarkan nama penemunya si Farad, maka dibuatlah satuan dari kapasitor itu adalah farad. Nah, seperti itu nak ya. Nah, satuan F itu terlampau besar. Farad itu terlampau besar. Sehingga satuan yang sering digunakan itu adalah mikrofarad dan pikofarad. Seperti itu nak. Karena eh, apanya sangat kecil sebenarnya. Kapasitas kapasitor itu sangat kecil walaupun dibilang dia dapat menampung muatan yang sangat besar. Seperti itu nak ya. Jadi 1 mikrofarad itu 10 minus 6. Ingat mikro kelas 1 pelajaran kelas 1. Kemudian piko itu adalah 10 pangkat min 2, 12. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah kapasitor 100 pikofarad, piko ya nak, dihubungkan dengan sumber tegangan 50 volt. Berapa besar muatan yang terdapat dalam kapasitor? Yang ditanya adalah muatan. Seperti itu ya. Kita jawab, kita tulis dulu yang diketahui. Oke, diketahui kapasitornya yaitu C 100 pikofarad. Nah, piko tadi kan 10 min 12. Karena ini 100 berarti jadi 10 pangkat min 10. 10 dikurang 2 pangkatnya jadinya ya. Kemudian tegangannya 50 volt. Yang ditanya adalah Q-nya. Maka kita jawab. C itu, tadi kan C itu Q per V. Nah, berarti Q itu C dikali V. Nah, ini dia rumusnya tadi kan. C itu Q per V, maka Q itu sama dengan C kali V. Yaitu 10 min 10 dikali 50. 50. Oh, berarti 5 kali 10 minus 9 kolom. Nah, 10 minus 9 kolom ini bisa kita rubah menjadi 5 kali 10 minus 3 mikrokolom. Kenapa? Mikro itu 10 minus 6. Berarti min 9 ini 3. Berarti 6-nya habis. Berarti jadi mikro. Seperti itu ya. Kuat medan listrik di antara keping AB, nah atau keping sejajar. Nah, kan kita tahu bahwa medan listrik medan listrik E itu sama dengan sigma dibagi epsilon 0. Nah, ini pelajaran kita yang sebelumnya ya. Nah, maka sigma itu juga sama dengan muatan dibagi luas penampang. Kemudian E itu menjadi Q per A kali epsilon 0. Nah, itu kan dari sini ya. Nah, kita tahu bahwa tegangan itu adalah medan listrik dikali jarak antara dua keping tersebut. Nah, maka V itu sama dengan sigma per epsilon 0. Itu dari mana? Dari sini ya. Dikali D. Maka V sama dengan sigma itu tadi apa? Q per A. Berarti kita masukkan Q per A per epsilon 0 dikali D. Maka V sama dengan Q dikali D per A kali
epsilon 0. Seperti itu nak ya. Oke, sekarang kita lihat kapasitas kapasitor. Nah, kapasitas kapasitor itu kan tadi C sama dengan Q per V. Nah, berarti Q per, V itu dari sini. Nah, Q dikali D per epsilon 0 kali A atau A kali epsilon 0. Maka didapatlah Q per Q ini kan habis. Sehingga C sama dengan ini naik ke atas epsilon 0 kali A per D. Seperti itu nak ya. Ini adalah rumus C. Nah, apabila di antara kedua keping disisipkan zat dielektrikum yang memiliki konstanta dielektrik K, maka permitivitas listrik antara kedua keping menjadi E sama dengan K dikali epsilon 0. Berarti kita masukkan nilai konstanta dielektrikumnya. Maka persamaannya menjadi ini dia ya. Jadi C itu sama dengan epsilon dikali A per D. Kalau ini kan epsilon 0. Kalau ini kan jadi epsilon karena E itu sama dengan K kali epsilon 0. Berarti C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Nah, inilah rumusnya. Kalau ini diketahui konstanta dielektrikumnya, kalau ini yang tidak perlu diketahui konstanta dielektrikumnya. Oke, ini keterangannya ya. Jadi C itu kapasitas kapasitor, farad atau mikrofarad atau pikofarad. Kemudian epsilon 0 itu permitivitas listrik atau udara, ruang hampa 8,85 kali 10 minus 2, 12. Dan A itu luas bidang meter kuadrat, D itu jarak antara kedua keping meter, dan K konstanta dielektrikum, dan E ada permitivitas listrik medium jet. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah kapasitor mempunyai luas bidang 2 cm kuadrat. Nah, berarti itu A-nya ya. Nah, nanti itu harus kita rubah dulu ke meter. Dan jarak kedua kepingnya 0,2 cm. Oke, itu D-nya. Apabila muatan masing-masing bidang 4,425 mikrokolom, nah berarti itu Q-nya, muatannya. Dan permitivitas udara, itu epsilon 0-nya, 8,85 kali 10 12. Kemudian ditanya, kapasitas kapasitor apabila di antara kedua bidang disisipkan mika yang memiliki konstanta dielektrik 5. Berarti itu K-nya. Yang ditanya adalah C-nya, kapasitas kapasitor. Kemudian B, beda potensialnya. Berarti itu V-nya. Oke, kita jawab. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Oke, A-nya 2 cm kuadrat, maka kita rubah ke meter. 2 kali 10 minus 4 meter kuadrat. Kemudian D-nya 0,2 cm, maka menjadi 2 kali 10 minus 3 meter. Kemudian Q-nya 4,425 mikrokolom, berarti 4,425 kali 10 minus 6 kolom. Kemudian epsilon 0 8,85 kali 10 minus 12, dan K-nya 5. Oke, yang ditanya. Yang ditanya adalah C dan V. Yuk kita jawab yang A. Nah, berarti kita menggunakan rumus kapasitas kapasitor yang ini. C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. K-nya sudah ada, epsilon 0-nya ada, A-nya ada, D-nya ada. Oh, berarti tinggal masukin. 5 kali K-nya 5, kemudian epsilon 0 8,85 kali 10 12, kemudian A-nya 2 kali 10 minus 4 per D-nya 2 kali 10 minus 3. Maka hasilnya 4,425 kali 10 minus 12 farad. 10 minus 12 itu tadi apa nak? Piko. Oh, berarti menjadi 4,425 pikofarad. Oke, itu dia. Sekarang V-nya. Oke, kita dari rumus kapasitas kapasitor. C sama dengan Q per V. Maka V sama dengan Q per C. Oke, kita masukin. Q-nya sudah ada? Sudah. C-nya sudah ada? Sudah. Tinggal masukin. Berarti 4,425 kali 10 minus 6. Ya kan? Per 4,425 kali 10 minus 12. Ya udah. Berarti ini habis. Tinggallah 10 pangkat 6 volt. Seperti itu nak ya. Menganalisis serangkaian kapasitor. Oke, baik.
Tujuan merangkai kapasitor adalah untuk mendapatkan kapasitas kapasitor sesuai dengan yang diperlukan atau yang diinginkan. Nah, artinya berarti kapasitor itu bisa kita susun secara seri, paralel, atau gabungan. Nah, yang pertama rangkaian seri. Nah, jadi sama seperti kayak hambatan atau resistor ya. Jadi dia itu bisa dirangkai seri. Nah, kapasitor ini namanya seri ya, Nak ya. C1, C2, dan C3 dihubungkan dengan sumber tegangan V. Oke, maka dia akan jalan. Ah, itu dia. Set, seperti itu ya, Nak ya. Jadi dari muatan positif, dari muatan negatif akan mengalir muatan, akan mengisi kapasitornya. Oke. Maka kapasitas pengganti rangkaian seri tersebut adalah CS namanya, ya, yaitu seperti ini gambarnya jadinya kan. 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Nah, ini kayak rumus paralel untuk resistor. Nah, jadi dia beda dia ya, Nak ya. Beda dia kapasitor dengan resistor. Seperti itu ya. Ini di sini dia seri seperti ini rumusnya, 1/CS. Tapi kalau dia di resistor dia CS doang. Nah, seperti RS. Nah, seperti itu, Nak ya. Oke. Kemudian, potensial atau tegangan pada masing-masing kapasitor, tegangan. Ingat, tegangan itu harus paralelkan. Berarti seperti ini gambarnya. Seperti itu. Berarti C1 berarti di situ ada tegangan V1, C2 ada tegangan V2, dan C3 ada tegangan V3. Seperti itu, Nak ya. Nah, di sini mengalirlah muatannya, diisilah kapasitornya. Maka tegangannya disebut dengan tegangan total atau tegangan sumber VT ya. Maka dirumuskanlah VT tersebut adalah V atau tegangan sumbernya yaitu V1 tambah V2 tambah V3. Seperti itu. Itu untuk tegangannya ya, Nak. Ini tadi untuk kapasitas kapasitor penggantinya dan ini untuk tegangannya. Nah, sekarang muatan pada masing-masing kapasitor. Masih ingat nggak kalau rangkaian seri itu apanya yang sama? Arusnya. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. V di sini itu adalah V1 tambah V2 tambah V3. Nah, apa tadi rumus V? V itu adalah C per V. Sorry. C itu adalah Q per V. Q per V ya. Maka Q itu adalah C dikali V ya. Nah, berarti Q total itu atau Q total QT sama dengan Q1, berarti kan ini V1 tambah V2 tambah V3, berarti gitu juga muatannya. Berarti QT sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, seperti itu. Nah, ya. Oke, ini untuk rangkaian serinya. Sekarang paralelnya. Oke, paralel seperti ini dia ya. Sejajar. Bertindih dia ya. Nah, dimuati. Nah, seperti itu. Maka Oke, untuk paralel, muatan pada masing-masing kapasitor itu sama, muatannya sama. Kenapa? Karena kalau rangkaian paralel itu tegangannya sama. Oh, berarti muatannya juga sama. Oke, kapasitas pengganti kapasitornya, CP-nya yaitu seperti ini rumusnya. Nah, CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Nah, ini kalau dia paralel, beda dengan resistor ya. Kalau resistor paralel, kita pakai 1/Rp. Nah, seperti itu ya. Oke, potensial atau tegangan pada masing-masing kapasitor yaitu sama ya. Karena ini kan susunannya paralel, berarti tegangannya sama. Oke, rangkaian seri paralel. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada C1, C2, dan C3. Ini apa namanya, Nak? Paralel. Setelah diparalelkan nanti diapain? Diserikan dengan C1. Maka gambarnya menjadi, ini kan namanya rangkaian paralel. Oke. Maka rumusnya CP sama dengan C2 tambah C3. Maka hasilnya yaitu CP. Nah, CP tersebut dengan C1 kita ganti. Ini tadi kan udah ada 2, sekarang udah jadi kita ganti menjadi CP. Maka CP dan C1 adalah
seri. Maka dirumuskanlah 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/CP. Seperti itu nah ya. Jadi sama seperti dengan resistor. Ya, caranya sama. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada C1, C2 paralel, C3, C4 juga paralel. Nah, setelah diparalelkan kita apa ini? Kita serikan, dihubungkan dengan sumber tegangan 90 volt. Oke, di sini diketahui jika C1-nya adalah 4 mikrofarad dan C2-nya 6, C3-nya 2, dan C4-nya 8. Hitunglah kapasitas penggantinya. Kapasitas pengganti berarti kapasitas akhir daripada rangkaian ini. Kemudian B, muatan pada masing-masing kapasitor. Oke, yuk kita tulis apa yang diketahui. C-nya, oke, 4 mikrofarad, C2-nya 6, C3-nya 2, dan C4-nya 8. Dan tegangannya 90 volt. Oke, yang ditanya adalah C total atau C seri. Kenapa? Karena rangkaian akhir daripada gambar berikut ini adalah seri. Ini paralel, ini paralel. Setelah diparalelkan, serilah dua-duanya. Seperti itu. Kemudian B, muatan masing-masing. Oke, kita jawab. Yang pertama, nah ini kita paralelkan dulu C1 dengan C2. Maka hasilnya menjadi C1 4, C2-nya 6. Berarti 4 tambah 6, 10 mikrofarad. Oke, lanjut. Inilah hasilnya, CP1. Sekarang yang ini, C3 dengan C4. Maka itu juga paralel. Maka gambarnya menjadi, oke, itu dia. C3-nya 2, C4-nya 8. 2 tambah 8, 10. Oke, berarti sama-sama 10 nih. Oke. Kemudian ini namanya CP2. Nah, hasil daripada CP1 dan CP2 kita apain nih? Kita serikan. Maka hasilnya menjadi, nah ini dia. 1/CS sama dengan 1/CP1 tambah 1/CP2. Berarti 1/10 tambah 1/10. Ya, berarti hasilnya menjadi 1/5. Karena ini 1/CS, maka dibalik. CS sama dengan 5 mikrofarad. Seperti itu nak ya. Jadi CS-nya yaitu atau C totalnya itu 5 mikrofarad. Oke, sekarang yang B. Nah, dihubungkan dengan sumber 90 volt. Nah, ini CS-nya tadi kan 5 mikrofarad. Nah, muatan yang berasal dari sumber tegangan dapat dihitung dengan CS sama dengan QS per V. Nah, ini daripada rumus C tadi anak yang pertama. C sama dengan Q per V. Maka Q sama dengan C dikali V. Berarti 5 kali 90 yaitu 450 mikrokolom. Kenapa? Karena kita di sini pakai mikrofarad. Berarti nanti sini juga satuannya mikrokolom. Seperti itu. Oke? Nah, CP1 dan CP2 itu adalah seri. Nah, menurut sifat rangkaian muatan yang ada pada masing-masing kapasitor sama dengan muatan yang berasal dari sumber tegangannya. Oh, berarti Q-nya itu sama ya, 450 mikrokolom. Seperti itu ya. Nah, untuk CP1, C1 dan C2. Muatan pada C1 dan C2 dapat dihitung dengan rumus Q1 sama dengan C1 kali P1 dan Q2 C2 kali V2. Ingat, di situ adalah paralel. Kalau paralel berarti tegangannya sama. Berarti V1 dengan V2 sama dengan V paralel 1. Karena ini rangkaian paralel. Ya, maka VP1 sama dengan QP1 per CP1. Berarti 450 per 10. Berapa itu? 45 volt. Ya, maka Q1-nya sama dengan C1 dikali V1 yaitu 4 kali 45, berarti 180 mikrokulum. Nah, itu berarti muatan pada kapasitor 1. Dan Q2-nya C2 kali V2 berarti 6 kali 45. Hasilnya 270 mikrokulum. Nah, berarti ini adalah muatan pada kapasitor 2-nya. Ya, oke, itu kita udah dapat C1 dan C2, yaitu nilai muatannya. Oke, sekarang CP2-nya. Ini juga paralel. Oh, berarti caranya juga sama. Nah, berarti
Dengan cara yang sama kita hitung Q3 dan Q4. VP2 sama dengan QP2 per CP2. Berarti 450 per 10. Dapat juga 45 volt. Berarti sama kan? Nah, maka Q3-nya C3 kali V3. Berarti 2 kali 45. Berarti 90 mikrocoulomb. Dan Q4-nya C4 kali V4. Berarti 8 kali 45. 360 mikrocoulomb. Dapatlah semua muatannya. Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, seperti itu nak ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menentukan energi yang tersimpan di dalam kapasitor? Nah, jika kapasitor diberi muatan, sesungguhnya yang terjadi ialah pemindahan muatan listrik dari satu bidang kapasitor ke bidang yang lain. Sesungguhnya, ya. Jadi kalau kita tadi kan gambarnya dari muatan positif, dari muatan negatif ke negatif, maka sifatnya netral. Nah, tapi sebenarnya prinsip kerjanya itu pemindahan muatan itu dari satu bidang ke bidang yang lain. Seperti itu ya, pemindahan muatan. Nah, jadi sebenarnya seperti ini gambarnya. Jadi hasil daripada positif ini pindah ke negatif. Berdasarkan gambarnya ya. Nah, jadi sebenarnya energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu apa sih rumusnya? Ini. Jadi energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu sama dengan nilai usahanya, yaitu usaha untuk memindahkan muatan dari eee, keping yang bermuatan positif ke keping yang bermuatan negatif. Maka W sama dengan setengah Q kali V, ya, setengah dari muatan dikali beda potensial. Atau bisa juga W sama dengan setengah C kali V kuadrat, ya. Atau bisa kita buat juga W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Kenapa? Karena C itu adalah Q per V, ya nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti ini sebenarnya gambar grafiknya. Ini grafik tegangannya, ini grafik muatannya. Jadi grafiknya itu seperti sebuah segitiga. Seperti itu ya. Berarti kita pakai rumus luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya yaitu Q dan tingginya itu V. Berarti E sama dengan Q kali V. Seperti itu nah ya. Oke, kita masuk ke contoh. Sebuah kapasitor memiliki kapasitas 600 mikrofarad. Dihubungkan dengan sumber tegangan 100 volt. Yang ditanya, hitunglah muatan pada kapasitor dan energi listrik yang tersimpan dalam kapasitornya. Oke, diketahui C-nya 600 mikrofarad dan tegangannya 90 volt. Yang ditanya adalah Q dan W-nya. Oke, kita jawab. Q itu sama dengan C dikali V. Nah, berarti C-nya 600 kali V-nya 100. Oke, berarti hasilnya yaitu, sorry, ini salah, Bapak salah ketik. Ini V-nya 100 ya nak, bukan 90. Ini 100 ya, sorry. Berarti 600 kali 100. Berarti 6 kali 10 pangkat 4 mikrocoulomb. Yaitu hasilnya 6 kali 10 pangkat minus 2 coulomb ya. Kenapa? Mikro itu 10 min 6 ya. Berarti 4 dikurang 6 minus 2. Seperti itu nak ya. Oke. Kemudian ini mencari energi yang tersimpannya. W sama dengan setengah Q kali V. Setengah Q-nya 6 kali 10 min 2 kali 100. Berarti kita dapat hasilnya 3 joule. Nah, mencari W ini kita bisa juga pakai rumus yang tadi nak. Bisa pakai rumus yang ini, bisa juga pakai rumus yang ini ya. Terserah kalian. Pasti hasilnya juga nanti sama kok. Oke, di sini nanti kamu ralat ya nak. Di sini V-nya 100 ya. Bapak salah ketik nih. 100 volt. Oke, mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi tentang kapasitor. Ya, jika kalian kurang paham, silahkan ulang-ulang video berikut ini. Demikian pertemuan kita hari ini.
Bapak sudahi, selamat pagi.